Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Untung Ardi Yulianto, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 1 Babadan, Kabupaten Banjarnegara. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil tugas A, modul 1.2.A.4, eksplorasi konsep modul 1.2. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana Bapak atau Ibu memahami cara kerja otak? 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Cara kerja otak. Seperti yang kita ketahui, bahwa dalam otak manusia masih tertinggal bagian yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, dan otak primata yang terhubung langsung dengan otak luhur manusia. Berdasarkan bagian-bagian ini, sistem berpikir manusia dibagi menjadi dua. Sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja bagian otak mamalia dan reptil, dan sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak bagian primata dan otak luhur manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, ataupun menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, dan berprestasi. Kebutuhan keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk menentukan pilihan sendiri ataupun mengendalikan arah sesuai kemauan diri sendiri. Kebutuhan yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, untuk bergembira, untuk tertawa, dan untuk bermain. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantoro. Tahap wiraga periode usia 0 sampai 8 tahun. Periode ini raga dan indera anak tumbuh pesat. Tak heran jika Ki Hajar juga menyebutnya dengan taman indria. Pada periode ini, guru harus berupaya fokus memberikan akses dan menyediakan pengalaman belajar agar anak makin merdeka dalam mengeksplorasi dunianya. Tahap wiraga wirama periode usia 9 sampai 16 tahun. Periode usia ini anak mulai berkembang pikirnya, sehingga sebagai pendidik harus mulai fokus untuk menuntun proses berpikir anak agar mereka semakin selaras dan seirama dengan sesamanya maupun lingkungannya. Tahap wirama usia 17 sampai 24 tahun. Pada usia ini, guru harus mulai menuntun dan menantang anak dalam hal pengelolaan diri dan mengenali potensi dirinya, sehingga mereka akan sadar bagaimana membawa dirinya sebagai manusia yang merdeka. Tahap perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Tahap 1 usia 0 sampai 1,5 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya maupun tidak percaya kepada lingkungan sekitar. Tahap 2 usia 1,5 sampai 3 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka agar orang tua menyediakan kesempatan bagi mereka mulai mengontrol diri dan mandiri. Tahap 3 usia 3 sampai 5 tahun. Pada usia ini adalah masa awal anak bersekolah.
anak mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan-tujuan dalam kehidupannya. Tahap 4, usia 5-12 tahun. Pada periode ini, anak mulai menumbuhkan rasa kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan diri sendiri. Sehingga kita perlu menumbuh kembangkan produktivitasnya dalam belajar. Tahap 5, usia 12-18 tahun. Periode ini adalah periode masa remaja. Anak menjadi lebih labil karena mereka sedang mencari dan mencoba untuk menebalkan identitas diri. Sehingga kita perlu memberikan mereka sebuah figur atau pegangan untuk menambahkan loyalitas mereka dalam hidupnya kelak. Tahap 6, usia 18-40 tahun. Di tahap ini mulai membangun rasa kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Jika kesempatan untuk menumbuhkan itu tidak tersedia, maka akan berujung pada lemahnya dukungan sosial bagi dirinya. Kesimpulannya adalah anak atau pendidik mampu memaksimalkan bagaimana cara berpikir otak anak dalam memberikan respon akan suatu hal yang sesuai dengan perkembangan jiwa dan psikososialnya. Maka proses perkembangan anak akan membentuk karakter positif sepanjang hidup dan membuat diri anak menyadari nilai dirinya sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika semua aspek ini dapat terwujud, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup untuk bekalnya di masa depan dalam mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Pertanyaan nomor 2, menurut Bapak atau Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Nilai-nilai penting dalam diri seorang guru penggerak antara lain mandiri, kemampuan untuk mendorong diri sendiri selalu berinisiatif melakukan perubahan bermakna. Yang kedua, reflektif, yaitu introspeksi diri, memaknai segala kegiatan yang telah dilakukan dan dijadikan bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu bekerja sama dan membangun hubungan dengan rekan maupun pemangku kepentingan, sehingga akan mencapai tujuan bersama. Nilai keempat adalah inovatif. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu, serta mampu untuk memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya untuk menguatkan pembelajaran murid. Nilai kelima adalah berpihak pada murid. Seorang guru penggerak selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai ini, kita selalu harus mulai berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan atau apa yang bisa kita lakukan untuk membuat proses belajar menjadi lebih baik. Sehingga semua keputusan didasari pada pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan diri kita sendiri. Demikian hasil dari tugas A modul 1.2.A.4.1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.